Pelukis Basuki Abdullah sampai saat ini terbilang sebagai pelukis yang paling populer di Indonesia. Namanya terus menggema sejak setengah abad yang lalu, dan karya-karyanya tak henti mengalir ke tengah masyarakat pencinta seni di mana saja. Dalam kehidupannya, Basuki tampil dalam keanggunan dan sikap yang beda dari pelukis lainnya. Pembawaannya gagah, namun lembut bagai priai Jawa. Tutur katanya lepas dan senantiasa diperciki humor sebagai rakyat biasa. Basuki Abdullah lewat lukisan-lukisannya yang realis dan naturalistis hadir di tengah masyarakat. Saya gembira dapat memberikan sedikit ulasan tentang saudara Basuki Abdullah sebagai seorang pelukis. Sekalipun ada bermacam-macam pendapat tentang lukisannya sebagai karya seni, namun tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sebagai seorang pelukis, saudara Basuki Abdullah telah diakui secara nasional dan juga memiliki reputasi internasional. Saudara Basuki Abdullah mempunyai pengalaman yang lama di berbagai negara dan berbagai lingkungan budaya. Di satu pihak ini memperkaya pengalamannya dan barangkali juga mempengaruhi persepsinya tentang warna-warna dan nuansanya. Oleh karena ini merupakan salah satu kekuatan saudara Basuki Abdullah. Akan tapi juga dalam berkelana ini dia memperkaya berbagai khazanah penyimpan karya seni dengan lukisannya. Dan barangkali yang paling khusus dalam hal ini dapat ditunjuk ialah beralihnya saudara Basuki Abdullah dari satu lingkungan istana ke lingkungan istana lainnya dengan atau melalui kegiatan melukis potret-potret dari keluarga sesuatu kerajaan. Sekalipun sebagai seorang pelukis potret, Basuki Abdullah lebih menonjol,
Ini tidak berarti bahwa karya-karya lainnya yang melukis adegan-adegan alamiah maupun panorama-panorama sehari-hari kurang berharga. Justru dalam kelompok lukisannya yang kedua ini tampak sekali kekuatannya merekam kenyataan dalam segala nuansa warna maupun adegan-adegan yang detail. Banyak sekali lukisan Basuki Abdullah yang secara keseluruhan indah, tapi juga kalau dipotong-potong dalam detail-detail yang kecil juga indah. Artinya, saudara Basuki Abdullah mengisi seluruh kanvas dengan segala ketekunan, sehingga kadang-kadang juga menyulitkan kita untuk mengamati di mana kekuatan lukisan itu atau di mana fokus lukisan itu yang paling kuat. Saya pribadi lebih menyukai akhir-akhir ini terutama sketsa-sketsa yang dibuat oleh saudara Basuki Abdullah, sebagaimana satu di antaranya yang terpampang di sini. Sketsa yang dilakukan dengan cepat ini, beberapa menit saja ini, mempunyai kekuatan ekspresi yang menurut hemat saya luar biasa, mengingat garis-garis yang ditarik itu ditarik dengan spontanitas yang tinggi dan tidak ada elaborasi yang terlalu mendetail. Sekalipun demikian, sampai sekarang pun saudara Basuki masih terus membuat karya-karyanya yang seperti sedia kala, baik tentang alam maupun mengenai potret-potret tokoh-tokoh manusiawi. Pada salah satu pameran terakhir, saudara Basuki mencoba untuk menampilkan beberapa karya yang abstrak. Sebagai percobaan yang dilakukan pada usia yang cukup lanjut, ini saya pikir bisa saja, akan tapi nampaknya dalam hal ini saudara Basuki tidak sekuat kemampuannya menampilkan karya-karya seni lukis seperti yang sejatinya dia sukai dan sebagaimana sesungguhnya ia kuasai sejak dahulu sampai sekarang. Tidak mustahil tentunya bahwa karya-karya abstrak ini bisa dicoba dikembangkan selanjutnya, akan tapi saya cenderung untuk menilai karya-karyanya yang sebelumnya lebih khas Basuki Abdullah dibandingkan dengan karya-karyanya yang akhir-akhir ini dicoba ke arah abstrak. Nah itu sebetulnya saya tuh mau coba itu bisa menangkap jiwa saya apa tidak. Saya mau mencoba itu aja. Oleh karena serba di dunia penghidupan manusia itu serba percobaan. Kalau tidak ada percobaan, yuk dari mana hidupnya? Jadi kita coba aja nanti sampai kemana. Nah, saya reaksi ini belum puas saya. Nanti saya teruskan dari modern art, dari aliran yang baru-baru. Ini yang aliran baru itu juga kira-kira ada aliran dari Rosenberg, dari modern art American, seniman namanya Rosenberg, bagus sekali dia.
Basuki always struck me as an artist who is interested in humanity and in world peace and world order. He struck me with his charming character. He is always serious, but always keeps this smile that is one of his characters. I always appreciated his art, whether the subject of his art, of his painting, is nature or female. I saw in the last exhibition he made in Taman last month, President Suharto inaugurated that exhibition. I saw two of his paintings, Petra and Wadi Ram in Jordan. They are fascinating paintings, beautiful ones. I never saw any painting about Petra or Jordan with this outlook, with Basuki outlook. Well, the project is still hanging. I hope that we can materialize it very soon. Pa Basuki told me that now he has the time to start working on that project. If it materializes, then this is going to help a lot of needy families in Jordan. The other project that Basuki is working on now is the exhibition in 1992 that he wants to call World Peace, peace through art. He's going to, as he told me, to invite artists from around the world, and the subject of which will be peace. I know that this is a project that only Basuki can do, and I hope that we can meet somewhere, somehow, around the world when we achieve peace as Mr. Basuki would like to. The word peace, not with a gunpoint. Itu world peace. Kita mesti seluruh dunia berjalan seperti apa? Pakai perdamaian dunia, tidak pakai senjata. Senjatanya kebudayaan. Itu saya mengajukan nanti di hari kemudian di Istana Bogor nanti jadinya seperti ini. Basuki Abdullah adalah pelukis pertama yang berkemampuan melukis wajah manusia setelah Raden Saleh wafat pada tahun 1880. Kemudian kemahiran yang demikian penting itu telah hilang selama setengah abad pada zaman kolonial itu, dari 1880 sampai 1930. Naturalisme yang dipilihnya, yang ditolak oleh Barsagi karena sifat murni akademis, ternyata satu potensi yang sangat besar untuk dikembangkan ke berbagai isme, antara lain impresionisme, juga ekspresionisme dan surrealisme yang banyak menggunakan bentuk-bentuk naturalis. Kemudian Barsagi yang menolaknya sebenarnya telah menerima pentingnya dasar naturalisme tersebut bagi seni lukis Indonesia dan perkembangannya. Kedudukan Basuki Abdullah dalam seni lukis modern Indonesia menjadi pembuka jalan bagi perkembangan sebagai bapak naturalisme Indonesia. Dan kursus yang dibukanya Basuki Abdullah pada zaman Jepang
memberi kesadaran pada kami antara lain Caini dan saya betapa pentingnya menguasai bentuk manusia dalam seni lukis. Dan itu pula yang membawa kuatnya hasrat kita untuk mendirikan Akademi Seni Rupa di Indonesia. Menilai Basuki Abdullah sebagai seorang seniman atau sebagai seorang yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada karya seni tidak bisa lain kecuali menimbulkan kekaguman bahwa sepanjang umurnya Saudara Basuki Abdullah tidak pernah beralih ke bidang-bidang lain, bidang kegiatan lainnya. Sepanjang umurnya dia seolah-olah merendam diri dalam kehidupan seni dan cipta seni. Hampir tidak ada pengamatannya yang tidak melihat segi-segi artistik dari kenyataan. Itu sebabnya sering orang mengatakan apapun yang ditampilkan kembali oleh Saudara Basuki di atas kanvas selalu tampil lebih indah, lebih baik, lebih serasi, lebih menarik secara keseluruhan. Kalau ini dianggap kekeliruan dalam merepresentasi kenyataan, bisa saja. Tapi saya beranggapan bahwa ini salah satu ciri dari seorang yang begitu kuat daya rekamnya terhadap kenyataan, terutama dari seginya yang indah. Sehingga apabila dia menampilkan kembali apa yang direkamnya dari kenyataan itu di atas kanvas, maka kesan-kesan tentang keindahan atau segi-segi estetis itu akan sangat menonjol kembali. Hal ini terutama berlaku pada karya-karyanya yang bersifat potret, ya, potret tokoh-tokoh yang tidak jarang tata warnanya juga diatur oleh Saudara Basuki sendiri. Memakai aliran naturalisme itu sebetulnya itu salah satu jalan yang saya akan teruskan. Oleh karena kalau saya waktu mengunjungi Moskow itu setiap musim-musim saya kunjungi di Leningrad, di Moskow, semua tuh banyak naturalisme yang kelihatan gegerisinya, yang berbobot kuat sekali. Itu ada magicnya, ada spiritnya. Dan naturalisme itu saya kira, loh, ini kok bukan modern art, bukan abstrak, tapi naturalisme kok berbakatnya kok gegerisi begitu. Padahal di Indonesia saya sudah dikritik, waduh kok Pak Bas kok itu saja, nanti dulu, saya mandek ini. Oleh karena saya merasa ya saya kira belajar dulu lah. Naturalisme ini kita belum punya naturalisme yang atas seperti di Rusia itu belum ada. Saya berani begitu oleh karena di Eropa juga banyak abstrak, banyak aliran naturalisme dan segala-galanya itu juga tidak ada yang naturalisme yang seperti Rusia. Jadi bahwa naturalisme di sini belum ada. Kenapa saya mesti pindah-pindah dari mana? Oleh karena kalau sudah naturalisme betul, itu sudah kuat berbobot tinggi, nanti bisa jalan-jalan. Itu aliran sampai sekarang itu lebih daripada 100 atau 150 aliran-aliran lain. Yang mana yang apik? Itu tergantung dari pribadinya si seniman.
Nah, itu nanti arah kemana kita nanti nggak tahu, cuma itu semua itu dengan kebetulan jadi aliran ini, tidak bisa terbikin-bikin. By many people, Bazzucchi is considered to be a great portraitist. Even some say he is the greatest portraitist among Indonesian artists. Bazzucchi is influenced by the surrounding world, as all his fellow artists are, by the beautiful landscape of Indonesia, by the rice fields, the different presentation of arts, dances and dancers, and so on. Some people say that Bazzucchi is an admirer and even some say worshipper of beautiful women. And women in his paintings are reflected like in the famous Aphrodite of the Greek mythology or the Venus in the Roman mythology. But there is more than that. I think that Bazzucchi is reflecting in his paintings all other aspects of the nature and life, which, among others, are demonstrated by his paintings of the animal world. I think he has created the most beautiful and the most illustrative paintings about the Indonesian landscape. And what I would like to mention and emphasize especially is concern of Bazzucchi for the preservation of world peace. In fact, his first exhibition I have seen in 1988 already reflected the concern of the artist for the preservation of world peace in this exhibition, which was called Affection, presented in the Ministry of Culture and Education. He came out at the concert, I remember, in February 1989, when he introduced the idea to have in the next years, if possible in 1992, exposition, international exposition of paintings devoted to world peace. And I think that he is very right to remind the outside world that Indonesia loves and supports not only art and culture, but strongly supports also the preservation of world peace. And I would wish him that many artists would support his idea and would participate in this exhibition. Saya kenal saudara Bazzucchi Abdullah sejak sebelum perang, kurang lebih tahun 1938. Waktu pertama kali dia kembali dari negeri Belanda. Bazzucchi Abdullah adalah salah satu atau satu-satunya naturalis yang konsisten terhadap seni rupa, seni lukis yang dia kuasai dengan baik sekali. Pada waktu pendudukan Jepang, dia ikut serta mendidik pelukis-pelukis muda di kantor besar Pusat Kebudayaan, di mana saya waktu itu menjadi salah satu pengelolanya. Dan dilanjutkan lagi hubungan kita memasuki zaman revolusi. Di sana seringkali kita bersama-sama menghadiri rapat raksasa yang waktu itu diadakan untuk menggelorakan semangat kemerdekaan. Dan waktu itu kebetulan nampaknya Bazzucchi Abdullah terbawa oleh semangat revolusi itu dan menyaksikan pula waktu Bung Karno mengadakan pidato di depan rapat raksasa, membuat satu lukisan
yang lain daripada yang lain, karena lukisan itu adalah menurut saya pertama kali yang menganut aliran impresionistis. Misalnya lukisan yang ada di samping saya ini dilukis waktu tahun 45 yang sampai sekarang tetap saya pelihara dengan baik. Memang Basuki Abdullah adalah seorang pelukis yang menyadari misinya yang dia ingin ketengahkan di masyarakat dengan berbagai pameran-pamerannya yang dia anggap adalah sumbangannya bagi pengisian kemerdekaan kita. Memang banyak kritik-kritik yang dilontarkan terhadap dirinya, bahwa dia seorang pelukis istana, pelukis yang menggambarkan apa yang indah-indah saja. Namun demikian, dia tidak ambil pusing. Dia jalan terus dan konsisten terhadap aliran yang dia anuti, aliran yang dia percayai bahwa itu adalah kekuatan dia untuk mengabdikan dirinya dalam pengembangan seni lukis di Indonesia. Saya ingat ketika istri saya dilukis oleh saudara Basuki, dia memaksa minta agar istri saya pakai warna hijau. Warna hijaunya pun dipilih. Nah, apa alasannya tidak tahu, tapi menurut saudara Basuki itulah yang pas untuk selanjutnya dilukis. Jangan-jangan hal yang sama berlaku untuk sejumlah lukisan portret lainnya, di mana saudara Basuki ikut mengatur tata warna pakaian dan sebagainya. Oleh karena keseluruhannya ini nanti dianggap akan lebih menonjolkan keserasian estetis dari seluruh atau dari lukisan itu sebagai keseluruhan. Dan ini barangkali yang menarik untuk diperhatikan, oleh karena hampir tiap orang yang dilukis oleh Basuki lebih indah dari aslinya lah gitu, atau lebih tampil dengan kekayaan nuansa warna yang luar biasa. Saya kira itu beberapa pendapat pokok tentang saudara Basuki Abdullah, dan mudah-mudahan pada usianya yang sekarang pun saudara Basuki Abdullah masih tetap berkarya, masih tetap produktif, tidak pernah kehilangan semangat untuk melukis, dan dari waktu ke waktu masih saja tampil dengan pameran tunggal yang menarik banyak pengamat dan pencinta seni lukis. I want to extend my welcome from bottom of my heart to this idea of Basuki Abdullah to organize one exhibition in wish that artists of the world support idea of the peace in the world. Basuki Abdullah is well-known artist, and he is not known only here in this country, but he has international reputation, and he is also well known in my country too. I want to inform Indonesian public that one of his painting is in Gallery of Arts in Titograd. This is Gallery of non-aligned countries. And we are very glad and very pleasant that after his visit to Yugoslavia, he decided to present one of his paintings to this gallery. So I hope that artists of Yugoslavia will also welcome and support this idea, because for the thing of peace is very important that everybody try his best in everyday struggle for peace in the world.
because peace is something that all of us need. Peace is something that makes possible that all of us develop our best capacities, our best abilities, that have a better life, which is impossible without peace. So this is a very important action, and as ambassador of one of French country here, I'll support this idea. And I also want to underline one moment who is very important. Artists, the greatest artists, always try in creation of their masterpiece to support the basic human values. I want to remember on the greatest artist of 20th century, of Mr. Pablo Picasso, and his memories, and his famous painting Guernica, who is one of the greatest artist masterpiece ever made in efforts of one artist to express his opposition against war and his supporting idea of peace. In this sense, I think that this exhibition in 1993, which is created by Mr. Basuki Abdullah, will have great success, and that we will, all of us, enjoy here in Jakarta in possibility to see the best artists of the world and to see their concrete contribution to the peace in the world. Itu saya kemana-mana tidak pakai senjata. Saya berjuang untuk negara saya tidak pakai senjata, tapi senjata saya kebudayaan, budaya seni. Pokoknya saya gambar Diponegoro, gambar Ratu Juliana. Saya gambar Ratu Juliana, sebetulnya ini rahasia, saudara. Waktu revolusi, saya bisa masuk kamar Juliana tidak pakai senjata. Saya orang Indonesia, orang-orang tahu, orang Belanda, saya itu orang Indonesia. Siapa yang mau nekak ngantung saya? Ini ada orang Indonesia kok ada di Istana Sustek, itu kita baca perangan. Apa dia duta, apa gimana? Nah, itu pertanyaan. Tadi saya nggak usah pertanyaan, saya dilindungi dengan kebudayaan seni lukis saja. The word peace, not with the gun point. Alang mungkin tidak percaya saya bersama sama Papa. Udah 26 tahun. Saya usia muda sudah ketemu dengan Papa. Ya sayang, cinta sama Papa ya sebagai orang tua, suami dan ayah. Karena Papa seorang seniman besar, dan dia orang suka guyon, lucu, dan orangnya baik hati. Ya kadang-kadang juga agak susah, gak mau dibilangin. Ya saya sesudah usia sekian ini bersama ya mesti sabar, mau ikutin gimana Papa yang suka, yang mau. Tak bisa saya perintah, mesti kasih hormatin selalu seperti orang tua. Apa Papa mau mesti tanya selalu. Ya nggak seneng ya mesti mempetin ya, nggak bisa marah ya. Kadang-kadang marah ya diam aja lah, nggak usah omong aja diam. Ya lebih baik itu mungkin karena Papa juga nggak mau ngatur lah. Terang dia lebih dengan cara bilang, dengan cara lucu, cerita dulu, dia kasih tahu begini-gini ini. Bapak enaknya gini ya, lebih mau itu. Nanti tahu cepat gitu. Kalau dibilangin Pak gini-gini, kayak ngatur dia nggak senang. Ya kita mesti cepat bisa nanggap itu ya sifat bapaknya. Jadi ya setelah ya udahlah gitu. Ya mesti sabar. Ya terima gimana adanya. Dan saya satu mengagumin Papa karena ya dia orang luar biasa. Saya itu nggak bisa tahu apa yang dia hari ini apa, selalu adalah baru gitu. Jadi mau sewaktu apa tuh mesti hati-hati, takut ganggu.
semua makanan senang, misalnya makanan Eropa, masakan Chinese, masakan Thai, masakan Indonesia, suka. Jadi ya saya mesti belajar jadi koki yang baik. Begitupun juga masih senang aja jajan, ya maksudnya ke restoran. Ya yang di mana enak mesti tanya, ya antai yuk kata gitu. Ya suka ajak anak juga sama-sama makan bersama malam kalau ada waktu, karena siang hari kerja. Minuman yang manis ya senang, cuman ya alkohol sudah nggak boleh, lalang sama dokter karena sakit liver. Jendal sama cincau semuanya itu suka. Kolak. Bapak tuh pesaing sama saya. Kalau saya pakai warna, dia juga ikut mau. Warna biru atau merah yang disenengin ya. Tapi putih, hitam saya yang suka. Kalau malam pesta saya senang menyiapkan yang hitam. Terus atau putih kelihatan bersih ya. Ya dia sendiri lebih senang warna biru. Dan kalau bisa selalu tanya, Mama pakai warna apa? Saya mau sama-sama gitu. Dia supaya selasih. Pelawar baju ya suka ikut sama. Memang Bapak sendiri dia warna apa aja dia pantas. Mungkin karena dia seniman ya, mau pakai warna yang kagetin orang juga. Suka inilah. Kalau ke pesta biasanya merah atau ungu sampai hijau itu orang kaget kalau lihat gitu. Tapi itu pantas gitu. Saya ingat satu ya karyanya Bapak nomor 1. Seninya dia, kebetulan saya itu senang seni dan mengagumi Bapak. Jadi saya sayang kalau ada suatu mengganggu Bapak ya lebih baik jangan deh, gitu aja. Jadi mungkin dari situ mengerti pesan, jadi awet pesan ini ya. Tidak pesan ya karena beda tua bagaimana. Asal kita berjiwa besar mengerti dia. Dah. Saya juga udah terima kasih kalau saya dibeli seneng lebih dari ya lebih dari cukup. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sih kadang-kadang nggak kerasa gitu loh. Kalau misalnya saya tuh punya seorang ayah yang dia tuh udah namanya udah kemana-mana ya. Terus dan saya tuh emang nggak nyangka kalau misalnya dia tuh punya suatu karya yang bagus sekali gitu di mata orang. Mungkin saya ngelihat setiap hari dia pulang ke rumah, tapi ya itu sebagai ayah saya ya yang paling baik buat saya. Tapi kalau saya datang ke kantor bapak saya, tuh saya ngagumin banget gitu loh lukisan-lukisannya. Nggak nyangka aja gitu loh, saya punya seorang ayah yang bisa ngelukis sebagus ini. Kalau menurut saya tuh ayah saya gimana ya, apa karena dia seniman atau enggak, tapi ayah saya tuh jarang marah orangnya. Jadi mungkin gak seperti bapak-bapak anak-anak yang lain gitu. Dia tuh jarang sekali marah, kecuali waktu saya masih kecil aja. Kalau sekarang sih paling ya sesuatu yang serius aja bisa dia bikin bercanda gitu loh. Dia tuh orangnya humoris. Dari saya kecil dia suka nanya gitu loh, apa kamu bisa ngelukis juga seperti saya katanya. Tapi saya jawab emang dari kecil saya udah coba-coba ngelukis emang nggak bisa gitu. Emang bakatnya nggak ke situ. Basuki Abdullah sampai pada usianya yang ke-76 hadir sebagai tokoh yang nyaris menjadi legenda dalam dunia seni lukis Indonesia. 4 zaman telah dilaluinya. Tema-tema bagus sekali, tapi saya ada usul supaya jangan dilupakan. Jadi lebih baik lagi, lebih meriah, lebih berkembang kalau ada konsep-konsep
pikiran-pikiran yang baru untuk di kemudian harinya. Jangan ini mandek dari ini saja aliran. Aliran terus. Oleh karena kita sudah berbobot, anak-anak sudah mempunyai berbobot tinggi, itu kita digunakan. Ayo kita anak-anak, mumpung masih ada semangat, kita bikin. Musim nanti akan jadi sendiri. Kita berbobot tinggi, melukis aliran isi sekarang. Isi lukisan itu apa? Nah, isi lukisan itu ya, di kemudian nanti kemudian hari itu kita mesti lihat dunia itu jadi apa. Kok perang terus, supaya kita bisa nangkep, supaya tidak perang bagaimana. Apa bisa gambar anak-anak saya? Silahkan, kalau ini temanya perdamaian dunia, setiap anak pelukis harus bisa gambar perdamaian dunia. Itu kalau begitu berarti anak-anak harus mempunyai damai dulu. Cinta, kasih, damai. Anda barusan bisa melukis. Ya, ini kesan saya begini, supaya bisa kuat, bersemangat, gambar di kemudian hari. Perdamaian itu apa? Jangan perang, perdamaian. Itu perdamaian itu berarti berkembang. Kalau menurut saya Pak Bas sangat tegar ya, cukup tegar dia sebagai seorang pelukis. Dia pernah mendapat kritik yang cukup pedas, ya. Kecaman, terutama dari seniman-seniman maupun dari ahli-ahli kritik itu, kritikus itu, mengenai bentuk-bentuk lukisannya. Tapi toh sekalipun begitu, kayaknya Basuki Abdullah tetap berjalan terus. Karya-karyanya tetap mengalir. Saya melihat ya, brushstroke-nya, garis-garisnya yang hidup, kemudian sketch-sketch-nya, tata warnanya, itu dilihat, ya kalau kita lihat itu hidup gitu, luar biasa ya. Itu memang sulit untuk dicontoh. Saya sebagai pelukis muda agak iri juga, ya. Dan ini kayaknya jadi semacam acuan semangat saya nih. Sekalipun ya sebetulnya tidak hanya Pak Bas ya dalam hal ini, dalam dunia seni lukis yang luar biasa, tapi Pak Bas untuk saya tuh sebagai salah satu tokoh gitu di samping pelukis-pelukis senior lainnya. Sampai pada tahun 1991 ini, Basuki Abdullah sudah menciptakan tak kurang dari 4.000 lukisan, gambar, dan sketsa. Dan sampai kurun ini, ia telah lebih dari 50 kali pameran tunggal dan puluhan kali pameran bersama, baik di negeri sendiri maupun di mancanegara. Itulah